Gua yakin banyak dari kalian yang menonton video ini merasa terganggu dengan keberadaan tukang parkir liar yang sering kita temui di berbagai tempat, seperti supermarket, toko-toko kecil, restoran, kafe, hingga pasar. Hampir di setiap lokasi usaha yang berada di pinggir jalan, pasti ada tukang parkir liar yang menunggu. Seolah-olah profesi ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap pusat perbelanjaan atau toko. Gua juga yakin bahwa banyak dari kalian sebenarnya ingin mengungkapkan ketidaknyamanan ini, namun mungkin enggan untuk bersuara. Bukan soal nominal uang Rp2.000 yang menjadi masalah utama, tetapi lebih kepada cara mereka meminta uang yang terkesan memaksa. Berbeda dengan pengemis yang masih bisa kita tolak dengan mudah, tukang parkir liar seringkali membuat kita merasa tidak enak hati jika tidak memberikan uang. Bahkan, ada yang bereaksi seolah-olah mereka adalah korban ketika tidak diberi bayaran. Padahal memberi atau tidak, itu adalah hak kita. Yang lebih mengganggu, di beberapa supermarket sudah jelas tertera bahwa parkir di sana gratis. Namun tetap saja ada tukang parkir liar yang beroperasi dan seakan mengabaikan aturan tersebut. Bahkan, gua pernah melihat video di mana seorang tukang parkir marah ketika seseorang tidak membayar, seolah-olah area tersebut adalah miliknya, padahal ia hanya menjaga kendaraan sebentar. Fenomena ini bukan hanya menjadi keluhan segelintir orang, melainkan keresahan yang dirasakan oleh banyak masyarakat. Sayangnya, tidak banyak yang berani menyuarakan pendapatnya karena berbagai alasan. Salah satunya karena mereka takut berhadapan dengan tukang parkir liar yang lebih mengandalkan kekuatan fisik dibandingkan akal sehat. Akibatnya, banyak yang memilih diam daripada terlibat dalam konflik. Dampak dari maraknya tukang parkir liar ini sebenarnya cukup signifikan, bahkan berpengaruh terhadap perekonomian. Mungkin terdengar sepele, tetapi jika dibiarkan, permasalahan ini dapat merugikan banyak pihak. Sebagai contoh, keberadaan tukang parkir liar bisa membuat calon pembeli enggan datang ke suatu toko. Misalnya, ada dua toko yang menjual produk serupa, tetapi yang satu memiliki tukang parkir liar sementara yang lainnya tidak. Secara alami, orang akan lebih memilih toko tanpa tukang parkir, karena mereka tidak ingin dipungut biaya tambahan yang tidak memberikan manfaat apapun bagi mereka. Dalam dunia psikologi, ada teori yang disebut social exchange theory, di mana manusia cenderung menimbang keuntungan dan kerugian dari suatu interaksi sosial. Jika seseorang diminta membayar parkir tanpa mendapatkan keuntungan yang jelas, mereka akan cenderung menghindari tempat tersebut di lain waktu. Inilah sebabnya mengapa banyak UMKM yang merugi akibat keberadaan tukang parkir liar. Penghasilan mereka menurun karena konsumen lebih memilih tempat yang tidak memiliki pungutan parkir liar. Padahal, bagi pelaku usaha, arus pendapatan yang stabil sangatlah penting untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka. Fenomena ini juga sudah diteliti dalam berbagai studi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehadiran tukang parkir liar dapat mengurangi pendapatan toko, bahkan menyebabkan beberapa usaha terpaksa tutup. Ironisnya, ketika sebuah toko gulung tikar, tukang parkir liar bisa dengan mudah pindah ke tempat lain. Sementara pemilik usaha mengalami kerugian besar. Tidak hanya berdampak pada usaha kecil, keberadaan tukang parkir liar juga merusak citra bisnis suatu tempat. Ketika konsumen sudah tahu bahwa di suatu lokasi ada tukang parkir liar, mereka akan mempertimbangkan kembali untuk berkunjung. Ini juga berlaku untuk tempat wisata. Bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa salah satu objek wisata terkenal, Gunung Pancar, mengalami penurunan jumlah pengunjung karena adanya pungutan liar dari tukang parkir yang tidak bertanggung jawab. Lebih parahnya lagi, tukang parkir liar umumnya tidak bertanggung jawab atas keamanan kendaraan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan, mereka tidak mau menanggungnya. Ini seperti pajak yang sebenarnya tidak perlu kita bayar, tetapi kita tetap membayar karena merasa tidak enak hati. Salah satu alasan mengapa fenomena ini terus berlanjut adalah karena kita sebagai masyarakat terlalu sungkan untuk menolak. Kita seringkali memilih untuk mengeluh di belakang, tetapi tetap memberi uang ketika diminta. Yang lebih mengesalkan,
Terkadang kita hanya membeli barang seharga Rp5.000, tetapi harus membayar parkir Rp2.000, yang berarti hampir setengah dari harga barang yang kita beli. Jika dibandingkan dengan pengemis, tukang parkir liar justru lebih santai dalam mencari uang. Pengemis harus berjalan dan terpapar panas matahari, sedangkan tukang parkir liar hanya duduk di tempat teduh, meniup peluit, dan meminta bayaran tanpa benar-benar memberikan jasa yang berarti. Padahal, tanpa kehadiran mereka pun, kita tetap bisa memarkir kendaraan dengan baik. Gua yakin banyak orang yang ingin menyuarakan ketidakpuasannya terhadap fenomena ini, tetapi takut dianggap pelit. Masyarakat sudah terlalu terbiasa dengan keberadaan tukang parkir liar, sehingga praktik ini menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Padahal, jika kita melihat data, pendapatan tukang parkir liar bisa melebihi pekerja kantoran yang produktif secara ekonomi. Hal ini menyebabkan banyak orang memilih menjadi tukang parkir liar daripada mencari pekerjaan lain yang lebih bermakna. Ada yang berargumen bahwa mencari pekerjaan saat ini sulit, sehingga lebih baik mereka menjadi tukang parkir daripada melakukan tindak kriminal seperti mencuri atau merampok. Namun, ini adalah bentuk sesat logika yang dikenal sebagai false dichotomy atau binary fallacy, di mana orang menganggap hanya ada dua pilihan: menjadi tukang parkir liar atau melakukan kejahatan. Padahal masih banyak profesi lain yang bisa mereka lakukan, seperti berdagang atau bekerja serabutan. Di sisi lain, kita juga tidak bisa hanya menyalahkan para tukang parkir liar. Maraknya fenomena ini juga berkaitan dengan minimnya lapangan kerja dengan penghasilan yang layak. Banyak orang yang lebih memilih menjadi tukang parkir liar karena pekerjaan dengan upah layak sulit didapatkan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menertibkan praktik ini serta menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Jika kita terus membiarkan praktik ini terjadi hanya karena nominalnya kecil, masalah ini tidak akan pernah selesai. Fokus utama bukan pada jumlah uangnya, tetapi pada dampaknya yang jauh lebih besar terhadap masyarakat dan perekonomian. Kita tidak bisa terus menormalisasi praktik pungli ini dengan alasan apapun. Keberadaan tukang parkir liar tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga para pemilik usaha yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Karena itu, gua berharap pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dengan regulasi yang lebih ketat untuk menertibkan tukang parkir liar serta menciptakan lapangan kerja yang lebih layak bagi mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya solusi untuk masalah ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.